pelajarannya? Ya, Sosial Fami hadir? Hadir. Dwi Aulia? Hadir ya? Niken? Hadir dong. Nurana? Hadir dong. Anugrah? Hadir. Rizky Nabila? Hadir dong. Pak Iba? Hadir dong. Ya, jadi cuma satu orang yang izin hari ini ya. Sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh ya teman yang sedang sakit. Amin. Amin. Jadi kita pembelajaran hari ini jadi sudah dicek kadernya alhamdulillah cuma satu orang. Mudah-mudahan kader kalian di sini tidak hanya just fisiknya saja tapi juga hatinya di kelas ya. Jadi kalian bisa memahami materi dengan baik yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian ada kesepakatan kelas, jadi dilarang gaduh di kelas kecuali ada kaitan dengan pembelajaran ya. Kemudian bekerja sama dalam kelompok nanti dengan baik, diskusinya dengan baik juga. Dan kita menggunakan HP dalam pembelajarannya, tapi tidak boleh membuka aplikasi yang dulu. Oke. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Aldo untuk memimpin doa kita hari ini karena tadi datangnya lebih awal ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamim bi ghairil ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan kita dalam belajar pada hari ini. Amin. Ya, kita menyanyikan nasional dulu agar lebih semangat dan munculkan jiwa nasionalisme kita. Diminta pada Niken ya, memimpin video bijen. Silakan berdiri semua. Semangat ya. Nasionalisme kita dan makin kita pada tanah air kita Indonesia. Ya, Ibu ada gambar nih. Gambar yang pertama ini gambar apa? Lihat nggak? Ya, bom meledak ya, bomnya meledak di daerah tertentu ini. Kemudian ini yang kedua gambar apa nih? Proses perkaratan ya, perkaratan besi.
Minggu lalu kalian sudah belajar tentang proses yang secara lambat dan secara cepat ya. Nah, kalau saya tanya, ini berlangsungnya cepat atau lambat ini? Lambat. Ini berlangsungnya lambat. Ada yang bisa bantu mengapa seperti itu? Ya, silakan Anissa. Jadi jika laju reaksi cepat itu biasanya ditandai dengan beberapa ciri, Bu. Yang pertama itu adanya proses perubahan yang cepat. Jadi jika laju reaksinya itu cepat, biasanya kita bakal melihat proses yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya kayak bom meletus tadi atau bom meledak. Terus yang kedua, adanya kenaikan suhu. Itu contohnya pada pembusukan buah yang lebih cepat membusuk diletakkan di udara terbuka daripada diletakkan di dalam lemari es. Terus yang ketiga, adanya produk atau zat baru yang tercipta. Iya, bukan untuk Anissa ya. Jadi materi yang sebelumnya masih ingat sekali yang kita pelajari yang lalu bahwa laju reaksi tandai dengan apa yang pertama tadi? Adanya perubahan reaksi, perubahan suhu ya. Kemudian yang kedua, laju reaksinya semakin cepat maka produknya juga akan semakin cepat terbentuk. Dan ketiga tadi apa? Perubahan yang terjadi secara cepat. Iya, perubahannya secara cepat. Itu tanda laju reaksi yang langsung cepat ya. Kita amati tadi kalau bom diledaknya kan langsung ya meledak. Demikian kalau karat juga ada prosesnya yang lebih lambat. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi pada reaksi kimia dengan benar. Kemudian dengan model PBL, kita masih dengan PBL ya, dapat menghubungkan laju reaksi berdasarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dengan benar. Kemudian bisa menghubungkan laju reaksi berdasarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dengan benar dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah kalian bisa menyelidiki pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan dan penelusuran pustaka dalam hal ini ya. Tujuannya jadi ya, jadi tadi sudah kan tahu ya tujuan kita hari ini belajarnya apa dan penilaiannya nih yang terpenting karena nanti kita ada penilaian 3 hal. Yang pertama pengetahuan, nanti ada pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian dan di akhir pembelajaran ada post test. Makanya nanti belajarnya yang maksimal ya sehingga kalian bisa mengerjakan post testnya nanti. Kemudian sikap, motivasi, kemudian disiplin kerjasama antar kelompok nanti ya, dan percaya dirinya dalam mempresentasikan diskusinya nanti. Keterampilannya dalam penampilan, bahasa dan penyajiannya, dan juga kalian keterampilan dalam pemecahan masalah yang ada dalam LKPD maupun saat kalian mengerjakan dalam diskusi kelompok nanti. Siap ya? Iya. Ya, silakan. Ini waktunya pretest, kerjakan masing-masing. Di scan saja dari jauh juga nampak ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Bisa semua ya, diakses ya. Kalau dosennya ada masuk, mohon di WA Ibu. Gimana? Sudah? Ya.
Jawab semampunya dulu saja ya, karena memang ini kan masuk mengetahui kemampuan awal kalian saja. Ya, waktunya habis ya. Sudah dikirim semua? Jangan lupa dikirim supaya bisa saya nilai nanti. Sudah ya? Oke. Di sini ya. Ya, sudah semua? Ya, Bu Tena. Ya, kalian pasti pernah lihat kejadian kecelakaan ya. Ini gambarnya apa ini? Lalu lintas yang padat ya. Ya. Nah, bandingkan dengan yang ini. Lalu lintasnya bagaimana? Lebih lenggang ya. Dan jumlah dari mobil di sini lebih sedikit dibanding yang awal tadi. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa ketika jumlah lalu lintas itu semakin padat, maka potensi terjadinya kecelakaan itu makin besar ya, makin tinggi terjadi kecelakaan jika jumlah lalu lintas itu semakin padat, mobil, motor dan sebagainya, dibanding dengan jalan yang lenggang ya, sepi, itu makin potensi kecelakaannya makin sedikit. Nah, itu ada kaitannya dengan teori tumbukan yang akan kita pelajari saat kali ini ya. Jadi ini berkaitan dengan teori tumbukan dan faktor-faktor laju reaksi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tetap semangat ya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita tepukan dulu ya. Silakan berdiri dulu. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk kimia. Ki. Mi. Ya. Kimia seru banget. Tadi ada yang belum kompak. Kamu makin lagi ya. Semangat. Ya, Ibu ulang. Tepuk kimia. Ki. Mi. Ya. Kimia seru banget. Ya. Baik. Tepuk semangat ala cowboy. Ini ya, yang senyumnya harus merekah nih. Ya. Tepuk semangat ala cowboy. Semangat. Tepuk semangat cowboy. Semangat. 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 Bukan semangat. Oh ya. Oke, semangat ya. Kita lanjut ke Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di kelas kimia bersama dengan Teacher Elis. Sebelum Teacher menyampaikan topik pada hari ini, Teacher ingin kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar untuk mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan beberapa peristiwa atau perubahan ataupun reaksi yang terjadi di sekitar kita. Masukkannya ke dalam kelompok reaksi yang cepat atau lambat. Kemudian ada perkaratan besi, kalian bisa masukkannya ke dalam reaksi yang cepat atau lambat. Nah, itu semua sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi atau peristiwa-peristiwa terjadi itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel dari senyawa yang bereaksi. Dan kita menyebut itu karena bergantung dengan waktu, maka kita menyebutnya sebagai laju reaksi. Nah, pada percobaan kali ini, pada pertemuan kali ini, Teacher
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini ada beberapa alat ya dan bahan yang sudah disediakan. Nah, kita akan melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama, teacher akan memasukkan gula aren ini ya ke dalam gula gelas dengan air yang berbeda suhunya. Jadi yang di sini adalah suhu yang biasa, suhu yang normal, sedangkan yang di sini adalah suhu yang di sini air hangat ya. Nah, kita akan memperhatikan bahwa jumlah zat larutnya pada suhu yang hangat itu semakin berkurang dengan perubahan warna juga yang sangat signifikan. Sedangkan pada suhu yang normal ini jumlah zat larutnya masih terlihat sangat banyak. Ya, jadi mari kita perhatikan dan kalian coba simpulkan dari peristiwa ini apa yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, nanti silakan yang sama ya. Dari percobaan ini apa yang mempengaruhi laju reaksi? Itu yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan faktor yang kedua, yaitu kita akan memasukkan kita punya vitamin C dan kita memasukkan dengan ukuran yang berbeda ya, ukuran dari vitamin C tersebut. Yang satu adalah dalam bentuk keping, yang satunya teacher sudah hancurkan tapi masih kasar ya. Nah, kita akan masukkan pada volume air yang sama ya, dengan suhu yang sama dan volume air yang sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, dari percobaan ini kita bisa melihat kecil ini terlihat warnanya sudah berubah, sedangkan yang bentuknya masih dalam bentuk keping yang tadi ya, yang tadi bagian yang kedua tadi bentuk keping ya, yang ini ya, besar. tadi pertama ini yang kedua ya, masih ada dua perempuan ya, masalahnya yang ini bentuk dengan apa? demikian kita bisa melihat bagaimana Nah, itu masalah yang yang kedua. mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, jadi kalian bisa nanti menyimpulkan juga, kalian tuliskan faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada cuka yang kita sudah masukkan ke dalam 2 botol dengan ukuran yang sama, di dalamnya. dengan volume yang sama, dan kemudian ada balon yang kita akan isi dengan baking soda atau soda kue ya. Kita akan isi dengan soda kue dengan ukuran yang berbeda. Kita masukkan dulu, kita taruh dulu di dalam ke botol untuk menutup mulut botol. Kita pastikan rata. Selanjutnya yang ini kita masukkan 2 ukuran ya, 2 takaran. Yang botol pertama berapa sendok tadi? 1 ya, botol kedua 2 sendok. Tadi sama ya, cuka volumenya juga sama. Apa yang terjadi? Pastikan juga bahwa semuanya sudah rapat di mulut botol. Nah, selanjutnya kita akan masukkan baking soda tadi ya, soda kue tadi ke dalam botol bersama-sama, dan kita amati apa yang terjadi. Botol dengan baking soda 2 ya, 2 sendok memiliki ukuran Balonnya yang lebih besar. isi berapa sendok tadi baru sudah. Ini yang masalah yang ketiga ya. Jadi mari sekarang kita simpulkan apakah yang mempengaruhi dari
laju reaksi tersebut. Nah, sekarang kita masuk di faktor yang keempat. Faktor yang keempat itu, kalau misalnya kalian memperhatikan di rumah, mungkin mama atau ya siapapun itu yang sedang memasak daging, mereka memerlukan yang namanya untuk menentukan, ya, mereka memerlukan sesuatu perantara, ya, memerlukan perantara yang biasanya disebut sebagai katalis, ya. Nah, katalis ini biasa digunakan. Ya, untuk yang keempat tadi contohnya adalah saat kemarin ya kita Idul Kurban itu ada biasanya ibu kita ketika memasak daging itu menggunakan apa? Daun pepaya ya, supaya apa? Dagingnya lebih empuk. Nah, ini salah satu contoh masalah yang ada di faktor laju reaksi apa yang menyebabkan seperti itu. Nah, dari video tadi ada yang bisa mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang ada yang saya sebutkan tadi. Ada 4 hal tadi ya. Ya, siapa? Yang tadi pertama, ya silakan Niken. Kenapa vitamin C itu ukurannya beda-beda, Bu? Apa larutannya itu beda juga? Ya, tadi contoh vitamin C ketika dilarutkan ada yang bentuk tablet sama perlakuan yang kedua serbuk. Kenapa bisa berbeda ya larutannya? Mana lebih cepat tadi? Yang serbuk. Nah, itu yang kita pelajari nanti akan bahas di KPD ya. Itu yang kedua tadi ya, yang di video. Terus yang lain? Ada 4 hal tadi masalahnya. Bu, Ya. reaksi apa yang menghasilkan hari baiknya soda sama cuka tadi? Iya, bagus juga. Iya. Jadi kok bisa tadi baking soda sama cuka ya? Kenapa bisa seperti itu? Dan ya kita kasih nanti di KPD ya permasalahannya. Kemudian ada lagi yang lain? Cukup ya? Tadi sudah paham semua ya? Oke. Silakan kalian duduk berkelompok. Kita akan membahasnya di AKPD dari permasalahan yang ada. Ada kelompok A, di sini bagian A ada terusnya ya B, C dan D. Ya, A, B, C dan D. Ya, silakan. Di halaman pertama sekarang tuliskan masalahnya tadi ya, yang didapatkan dari AKPD. Dari video maksud saya. Oke, masalah tadi ditulis ya di AKPD-nya sudah ya. Yang pertama, sudah. Oke, perhatikan tuh di depan. Ibu ada gambar. Yang pertama ini tadi ya, contohnya minum. Kita ketika minum obat mah ada yang cair dan tablet. Ketika dikonsumsi mana yang lebih cepat reaksinya? Cair, ya, betul sekali. Kemudian ada contoh lain lagi di sini ada kita ketika merebus daging ada yang langsung kita rebus saja tanpa perlakuan apapun. Kemudian ini ada yang kita berikan perlakuan dibaluri dengan daun pepaya. Menurut pengalaman kalian mana yang lebih cepat matangnya? Iya, pepaya. Itu ya masalahnya berikutnya. Ada gambar lagi nih. Nah, ini gambar apa nih? Tempe ya. Tempe ini ketika dibuat ada yang diberikan raginya sedikit, ada yang banyak. Mana yang lebih banyak? Lebih cepat. Jadi tempenya diberikan raginya yang banyak atau sedikit? Yang banyak sesuai ukurannya ya. Kalau sedikit sekali kan agak lebih lama proses fermentasinya ya. Kemudian ini contoh pembusukan sayur sawi ya. Ya, sawi yang ini ditaruh di kulkas, ini biasanya di luar terbuka. Mana yang lebih cepat busuk? Yang di luar terbuka, yang di luar suhu ruangan ya, atau di luar terbuka. Nah, itu kalian organisasikan dalam pembelajaran kalian masalah yang ada.
Silakan ditulis KPD-nya. Kemudian untuk menjawabnya dipandu dengan modul yang Ibu tautkan ya. Silakan di-scan untuk modulnya. Ada di PDF. Itu sesuai tadi. Sudah ya, Despen ya. Nah, dalam membantu kalian penyelidikan nanti atas masalah yang ada, Ibu ada video ya. Di Pada sini video kali ini ilustrasi kita akan membahas untuk tentang apa yang terjadi. Di sini ada reaksi antara A yang berwarna Jadi kuning A warna dengan kuning B ya. yang berwarna ungu dan abu-abu. Keduanya adalah reaktan atau reaksi menghasilkan hasil reaksi itu AB ditambah C. Di sini ada yang berwarna kuning, berarti ini reaktannya. Di sini ada yang berwarna ungu dan abu-abu, ini juga reaktannya, yakni yang kuning A, yang ungu dan abu-abu adalah BC. BC di sini ada ikatannya yang berwarna merah segaris ini. Jadi kita amati, kira-kira ketika A ditumbuhkan dengan BC dengan energi yang dikeluarkan itu sebesar segini, kita tarik sedikit aja ya. Jadi energinya ilustrasi ya. kira-kira nanti tumbukannya bagaimana? Tumbukannya seperti apa? Terjadi atau tidak? Akankah tumbukan ini berhasil menghasilkan reaksi, menghasilkan A, B, dan C? Kita coba. lihat ya. Kita lihat ini reaksinya terjadi tidak? Ya. Tidak ya, tidak terjadi karena energi ketika di Kemudian reaksi kita udapan ulang tidak dengan energi tinggi ya. yang berbeda. Nah, ini energi yang berbeda. Jadi, kita tarik Berbeda energinya ya. sampai pola aja, sampai full ke sini. Kira-kira nanti tumbukannya seperti apa? Akankah Ini berhasil? full ya, energinya tadi tidak full yang pertama tadi. Jadi tidak reaksinya? Jadi Iya, ini ya terbentuk zat baru nih. Ya. Silakan diamati Ya, dan jadi untuk digunakan haluan untuk kalian menjawab sudah LKPD. pakai nanti ya. Kita ulangi lagi dengan energi yang terlihat di sini. Jadi di sini ada energi. Ya, itu sedikit ilustrasinya. Silakan lebih banyak kalian diskusikan di kelompok kalian dari modul dan tadi ya pemantik tadi untuk menyelidiki permasalahan yang ada. Ya silakan. Ya tadi kan ada teori tumbukan ya. Nah, lihat bandingkan ini. Ini kan tadi di modul sudah dijelaskan kalau yang ini energinya cukup nggak tadi ketika ditemukan masalah zat baru tidak di sini. Enggak kan kita sama dengan dia. Coba bandingkan sama yang berikutnya. Nah ini tadi energinya yang dibutuhkan kan lebih tinggi tadi lebih full. Maka terbentuk nggak? Lihat di modulnya ya. Tadi gimana tadi? Nih lihat, ini faktor apa ini? Lihat gambar ini.
suhu rendah ini ya. Ini suhunya lebih tinggi. Mana yang lebih banyak berbentuk zat baru di sini? Ini cuma berapa tuh? Dua. Ini ada berapa? Lima. Jadi suhu tinggi lebih menyebabkan laju reaksi semakin tinggi juga kan? Diskusinya tulis ya. Laju reaksi itu apa lagi berkurangnya? Oke, diskusi antar kelompok. Ada kendala? Mana yang produk? Produk yang mana? Dari sini. Produk itu adalah kiri, kanan ya. Ini produk namanya. Ini reaksi atau reaksi. Produk berarti ini hasilkan. Iya, produk hasilkan. Jadi, iya sini. Ini reaksi membentuk 4N2 plus O2. Dia namanya laju reaksi apa nih? Laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau kata lainnya bertambahnya produk atau reaksi. Karena ini karena Ini prosesnya bertambah. Ini bertambah. Ini produknya mana? P kan, jadi bertambahnya produk. Kalau ini kan reaksi, ini berkurang gitu. Plus minus itu bukan matematika ya. Plus itu bertambah artinya dalam kimia, kalau minus itu berkurang. Gitu. Tandanya di sini. Masih bingung ya, nggak apa-apa tanya aja. Apa yang nah, berdasarkan pengertian di atas, kita akan membahas atau minus yang tepat untuk berkoordinasi. Ini kan R menjadi B ya, jadi laju A itu akan berkurangnya konsentrasi ini R per waktu. Jadi kalau itu kan jadi berarti akan dikandung kan, jadi CP dari apa? N2O5 sama dengan berkurang bertambah berkurang ya berkurang ini selisih dari karena ini konsentrasi apa N2O5 ya N2O5 per waktu tulis lagi ya. Nah terus lagi kalau konsentrasi ini ada ini berkurang gitu ya. Nah ini ada lagi NO2, tulis berarti P laju dari NO2. Ini produk apa reaksi? Reaksi berarti produk apa reaksi? Produk itu bertambah kurang? Bertambah. Ada plus apa? Plus konsentrasi dari iya benar. Ya. Satu lagi ada produknya apa? Dari O2. Iya, bisa dua produk, bisa satu produk tergantung dari reaksinya. Ya. Jadi bertambahnya, ya bisa ya, lanjut ya. Ini gambarnya bagaimana? Ini lebih besar. Luas permukaan lebih kecil di sini karena dia hanya satu bagian ini aja kan. Nah ini luas permukaan lebih besar karena lebih banyak kan di sini. Nah mana yang lebih banyak tumbukannya? Ini kalau tumbukan kan nggak maksimal kan ya. Nah ini lebih banyak kan makanya sisinya lebih banyak. Ini juga 4 sisi. Ini sisinya 1, 2, 3, 4 dikali berapa? Lebih banyak ini luas permukaannya kan. Jadi tumbukan lebih banyak. Jadi di mana? Luas permukaan yang lebih besar. Iya, itu ya faktor. Yang keberapa berarti Bu? Yang kedua. Ya, tulis ya. Jadi apa ini faktornya nanti tulis dibahas ya di sini. Mau biru. Oh, mau biru.
Reza kelompok ini suhunya lebih rendah atau lebih tinggi? Yang satu lebih rendah. Iya, yang kedua lebih tinggi. Mana yang lebih banyak dari tumbukannya? Lebih tinggi. Ya. Faktor apa di situ? Kenapa suhu lebih tinggi menyebabkan tumbukannya lebih banyak? Kan dalam fisika itu ada energi kinetik ya. Kinetik itu apa? Energi gerak. Nah, gerakan dari si molekul itu kalau dia suhu tinggi lebih cepat kan? Makanya dia tumbukan lebih banyak. Dibanding kalau suhunya rendah kayak dulang ini nih suhunya kasih AC gitu ya. Cuma 2 orang. Kalian lebih baik terbuai dibandingnya kalau dikasih panas kan lebih baik kipas-kipas gitu. Nah, itu ya konsepnya. Jadi kalau suhu tinggi ya, di mana A? A bangku apa? Bukan ya? Ada tanya kan? Diskusi ya? Antar kelompoknya, baik. Ya, 5 menit lagi. Ini lagi siapa ya? Kalian ya. Cantik mungkin ya dan dibahas dengan baik. Tapi merah tadi apa? Ada tulisannya ada diidein aja ya. Iya, lihat tulisan aja. Sekarang kita akan bikin ya. Ayo kita. Tukar-tukar dulu.
Ya, sudah selesai belum? Nah, kalau sudah. Ya, gimana kamu lain? Sudah siap? Sedikit lagi. Iya, itu ya. Tadi energi minumnya harus standby. Aktivasi namanya. Proses. Di gambar itu tadi nggak apa-apa, kotak-kotaknya tadi gambarnya. Oh, luber ya. Ini suhu dan tumbukan ya. Yang boleh tanpa gambar. Jadi suhu yang apa yang dia cepat ininya? Lebih tinggi. Ada apa itu pokoknya? Energi kinetiknya makin tinggi. Jadi suhu tinggi, energi kinetiknya makin tinggi juga ya. Jadi radiasi makin cepat. Reaksi apa yang Tuan rumus laju sudah ya. Jadi rumus ini bisa begini ya? Iya, jadi nanti cari apa dijabarin lagi? Iya. Jadi Kalian nanti cari konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal ya. Demikian juga waktunya ada selisihnya kan ya, selisih waktu akhir dikurangi waktu awal. Itu namanya laju reaksi. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Oke, udah belum? Kamu udah kayak muncul gitu loh.
Udah kan? Bajunya siapa? Kenny. Ya, kelompok B, C, D. Silakan tampilkan hasil karyanya. Belum lagi. Ya, depan. Iya. Itu Pak, itu. Namanya laju reaksi ini namanya reaksi ya. Ini namanya apa? Reaksinya ini kan? Ini namanya apa? Produk. Namanya laju reaksi, apa tadi pengertiannya? Laju reaksi itu laju berkurangnya atau nah, berarti kalau di sini produknya apa? Reaksi apa? N2O5, jadi V. V itu lambang dari laju ya, V. N2O5 tulis V dari N2O5 di sini sama dengan, karena ini di kelompok mana nih? Kelompok B ya. Udah semua belum? Udah berapa menit? Kelihatan nggak? Kimia kalau mau. Ya, sudah? Samping kelompok A ya. Ya. Kita
A, B, C, D ya, udah ya? Di-cut dulu. Bukan dulu, ini gitu. Jadi kalau saya berangkat gini, Sudah. Iya, sudah semua ya? Ini juga. Oke, sudah semua yang menuliskan ya? Ya, untuk presentasi pertama. Ya, jadi kalian presentasikan hasil karyanya. Ibu beri kesempatan pertama untuk kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mempunyai topik tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Sakitri sebagai moderator. Saya Diarsa Media Putri sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Farullah sebagai pemateri 2. Saya Dorana sebagai narasumber. Baik, kepada pemateri 1 dipersilakan. Nomor 1. Mengapa pada tumbukan molekul gas hidrogen dan gas klorin pada gambar A tidak terjadi reaksi? Karena tumbukannya tidak reaktif, karena energi yang digunakan tidak cukup untuk bertumbukan. Nomor 2. Berdasarkan gambar B, tumbukan antara molekul gas hidrogen dan klorin yang terjadi menghasilkan reaksi. Jadi tumbukan yang bagaimana yang dapat menghasilkan reaksi? Karena terjadi energi yang cukup untuk bertumbukan sehingga terjadi tumbukan efektif. Nomor 3. Setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakannya, semakin besar energi kinetiknya. Untuk bereaksi, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik total sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasi. Jadi, energi aktivasi adalah Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Dalam konteks ini, energi aktivasi mengacu pada energi yang harus diberikan kepada molekul-molekul yang bertumbukan agar dapat melewati penghalang energi dan berubah menjadi produk. nomor 4. Pada gambar D, konsentrasi reaksi 2 mol tumbukan yang terjadi semakin banyak, sedangkan pada gambar C dengan konsentrasi 1 molar tumbukan yang terjadi sedikit. Jadi, menurut pendapatmu, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan reaksi? Jika konsentrasi reaktan meningkat, artinya terdapat laju banyak zat reaktan, lebih banyak zat reaktan dalam sistem. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, semakin besar peluang bahwa tumbukan tersebut akan menghasilkan reaksi kimia. Baik, sekarang ada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Niken ya, silakan. Apa saja syarat suatu tumbukan dapat dikatakan efektif? Oh iya, bagus sekali pertanyaan dari Niken. Iya. Izin menjawab, terdapat 3 syarat suatu tumbukan dikatakan efektif. Yang pertama, tumbukan efektif harus memiliki energi kinetik yang cukup. Yang kedua, tumbukan efektif
tumbukan efektif juga harus memiliki arah dan sudut yang tepat. Yang ketiga, tumbukan efektif harus memiliki jumlah reaktan yang cukup. Oke, terima kasih kelompok A sudah presentasikan. Ya, tadi apa dari penjelasan? Tepuk tangan ya untuk kelompok A. Ya, ada sedikit Ibu luruskan ya di sini mengapa yang gambar yang A itu tadi tidak terjadi reaksi karena tumbukannya tidak reaktif, seharusnya tidak efektif ya, tidak efektif karena energi tidak cukup. Ya kan kalau kalian ingin melempar bowling, pernah main bowling nggak? Ya ada spin-spin yang kita harus tumbuhkan ya. Jadi kalau kita lempar cuma gini aja, pertumbukan nggak? Enggak. Jadi harus powerful kan? Jadi harus sesuai dengan energi yang kita keluarkan agar spin-spin itu berjatuhan. Demikian juga dengan reaksi. Jadi energi harus cukup supaya mereka bisa bertumbuhkan. Jadi itu yang namanya efektif. Selain energinya harus pas, harus cukup, juga arahnya. Misalnya kalau melempar bowling spin yang kalian lempar itu tapi arahnya bowlingnya di sana, spin di sana tapi lempar ke sana, ketemu nggak? Enggak. Jadi arahnya harus tepat juga gitu ya. Jadi itu yang dikatakan tumbukan yang efektif ya, energinya cukup dan juga arahnya ya yang searah atau tepat gitu ya. Oke, tepuk sekali lagi untuk kelompok A ya. Terima kasih kelompok A, silakan duduk. Sekian dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok B dipersilakan. Ya, kayak tadi ya. Audien ya. Kamera siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami bahas. Silakan, siapa yang membacakan? Ya, Rizky ya. Hubungan suhu dengan tumbukan. Suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbukan dalam reaksi kimia. Perubahan suhu dapat mempengaruhi frekuensi dan energi kinetik tumbukan antara molekul-molekul akan bergerak dan bertumbukan satu sama lain. Berikut ini adalah hubungan suhu dengan tumbukan. Yang pertama, frekuensi tumbukan. Suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan kecepatan gerak molekul-molekul dan sistem. Sehingga semakin tinggi suhunya, semakin sering molekul bergerak dan bertumbukan satu sama lain. Hal ini akan meningkatkan frekuensi tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Yang kedua, energi kinetik tumbukan. Suhu lebih tinggi akan meningkatkan energi kinetik rata-rata molekul sistem. Molekul dengan energi kinetik yang lebih tinggi akan memiliki kecepatan yang tinggi dan akan bertumbukan dengan energi kinetik yang lebih besar. Sehingga cukup untuk melewati energi aktivasi dan menyebabkan reaksi kimia. Oke, terima kasih. Lanjut, bukan menjawab ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok C ingin bertanya, mengapa kalau kita mau buat teh, kita harus menggunakan air hangat untuk masukkan gulanya? Itu apa kaitannya ya dengan laju reaksi? Oke, ya, soal kontekstual sekalian pertanyaannya sesuai dengan permasalahan yang kalian temui. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jadi, ketika kita ingin menambahkan gula ke dalam minuman teh, sebaiknya menggunakan air hangat daripada air dingin. Hal ini terkait dengan laju reaksi antara gula dan air. Terkait dengan laju reaksi adalah kecepatan di mana reaksi kimia terjadi. Dalam kasus ini, reaksi yang terjadi adalah larutan gula dan dalam air. Dengan menggunakan air hangat, laju reaksi larutannya gula akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan air dingin. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, meningkatkan kelarutan gula dalam air hangat dan meningkatkan energi kinetik molekul air yang meningkatkan kecepatan tumbukan antara gula dan air. Iya. Gimana Mbak Iba? Sudah paham? Halila. Oh, Halila, ya Halila. Alhamdulillah.
sudah bisa dimengerti ya jawaban dari kelompok B. Jadi tadi kaitannya dengan suhu ketika kita mau melakukan teh. Kalau teh kita larutkan dengan air yang biasa, gulanya cepat larut nggak? Tidak ya, dibanding dengan yang air hangat. Kenapa? Karena dia lebih meningkatkan energi kinetik dari melarutkan gula itu sehingga lebih cepat homogennya, jadi laju yang cepat. Gitu ya? Paham ya? Oke, jadi jangan mau buat teh jangan air dingin ya kalau sebelum gulanya larut. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B sudah presentasikan ya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok C dipersilakan. Saya Siti Nurhalila sebagai moderator. Saya Siti Kirania Utami sebagai pemateri. Saya Tika Devi Agustina sebagai narasumber. Kami dari kelompok C berdirinya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul hubungan luas permukaan bidang sentuh dengan tumbukan. Kepada pemateri dipersilakan. Hubungan luas permukaan bidang sentuh dan tumbukan. Luas permukaan bidang sentuh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbukan dalam reaksi kimia. Hubungan antara luas permukaan bidang sentuh dan tumbukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh antara reaktan, semakin banyak titik kontak antara molekul-molekul reaktan. Ketika luas permukaan bidang sentuh diperbesar, lebih banyak molekul reaktan yang terlibat dalam tumbukan dan berinteraksi secara efektif. Hubungan katalis dengan energi aktivasi. Katalis memiliki hubungan yang penting dengan energi aktivasi dalam suatu reaksi kimia. Hubungan katalis dengan energi aktivasi antara lain menurunkan energi aktivasi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan agar reaksi terjadi. Katalis mempercepat reaksi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivitas yang lebih rendah. Dengan demikian, katalis membuat tumbukan antara reaktan menjadi lebih efektif dan energi kinetik yang lebih rendah, sehingga memungkinkan reaksi terjadi pada suhu atau kondisi yang lebih rendah. Iya. Makasih kelompok C. Yuk, dibuka pertanyaan. Kami buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Kan kalau kita minum obat pil atau tablet itu ditumbuk dulu. Terus itu apakah ada kaitannya dengan laju reaksi untuk faktor luas permukaan? Bagaimana penjelasannya? Iya. Oke. Sakti kelompok. Silakan ditanggapi kelompok C ya jawabannya. Oke, jawabannya adalah ya. Menghancurkan atau menggerus obat pil tablet sebelum diminum memiliki kaitan dengan laju reaksi kimia dan faktor luas permukaan. Karena jika dalam faktor luas permukaan, menghancurkan atau menggerus obat pil atau tablet meningkatkan luas permukaan partikel obat yang terpapar. Ketika obat dihancurkan, permukaan partikel obat menjadi lebih besar dibandingkan dengan obat-obat yang masih utuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan luas dan permukaan yang terpapar oleh cairan pencernaan atau zat yang berinteraksi dengan obat tersebut. Dalam luas permukaan obat yang terpapar, semakin banyak partikel obat yang dapat berinteraksi dengan zat pencernaan atau enzim, sehingga laju reaksinya semakin meningkat, sehingga obat yang dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok C yang luar biasa sudah memaparkan presentasinya dan juga menjawab dari teman-temannya terkait dengan aplikasi ya. Ketika kita minum obat itu baiknya digerus terlebih dahulu agar luas permukaannya lebih besar sehingga lebih mudah terserap oleh tubuh kita, pencernaan kita. Ya, itu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok C. Ya, terima kasih kelompok C. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok D ya, silakan kelompok D. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anugrah Maftias Rizky sebagai moderator dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Saada. Langsung aja ke materi. Kepada Toiba, kepada Ayu Diapiantika, saya persilakan. Penentuan laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu, atau dapat dikatakan sebagai laju reaksi sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya produk atau reaktan setiap satuan waktu. Terdapat reaksi 2N2O5 yang direaksikan menghasilkan produk 4NO2 plus O2 kemudian berdasarkan reaksi tersebut akan diberikan tanda plus bertambah dan minus berkurang sebagai penentuan reaksi dan produk. Untuk laju reaksi N2O5 sama dengan berkurangnya selisih konsentrasi N2O5 dibagi selisih waktu. Kemudian laju reaksi NO2 bertambah selisih konsentrasi NO2 dibagi selisih waktu. Dan yang terakhir, laju reaksi O2 sama dengan bertambah selisih konsentrasi O2 dibagi selisih waktu. Oke ya. Oke, baik. Itulah dia presentasi kami pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika dalam reaksi tidak terbentuk produk atau reaktan, maka apakah laju reaksi itu bisa dihitung? Ya, bagus sekali pertanyaan dari. Ya, tidak bisa dihitung karena dalam hal ini laju reaksi dihitung berdasarkan perubahan konsentrasi produk atau reaktan seiring waktu. Ya, bukan untuk kelompok D ya, sudah baik mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Itulah dia presentasi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahap kelima yaitu tentang tadi ya sudah dibahas beberapa kelompok representasi. Jadi ini terkait dengan teori apa? Tumbukan ya. Jadi reaksi kimia itu akan berlangsung ketika ada tumbukan antar molekul-molekul tersebut ya. Dan ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhinya ya. Apa ada faktor apa saja? Yang pertama faktor konsentrasi. Kenapa konsentrasi tinggi sehingga lajunya semakin tinggi? Kenapa? Karena ada ini ya energi jumlah molekulnya makin banyak bertumbukan, maka energi laju reaksi akan semakin tinggi ya. Ini lihat di sini. Ini yang bertumbukan ada berapa nih? Ada 2 ya hasilnya ya. Yang lainnya tidak terjadi. Kalau ini ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5. Karena jumlahnya semakin suhu lebih tinggi, maka dia akan lebih cepat bereaksinya ya. Karena yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Anggaplah sebagai mak comblang ya. Dia mempertemukan 2 orang bertemu tapi dia tidak ikut masuk ke situ. Nah itu mak comblang itu artinya katalis ya. Dia hanya mempercepat reaksi seperti tadi kalian mengempukkan daging itu pakai apa? Berarti katalisnya daun pepaya. Iya, daun pepaya. Kenapa daun pepaya? Kenapa nggak daun singkong ya? Yang ini berapa? 30, 320. Untuk reaksi Zn menjadi 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Yang ditanya adalah laju pembentukan gas H2. H2 ini produk suhu lebih tinggi, maka dia akan lebih cepat bereaksinya ya, karena ada energi kinetiknya makin tinggi. Oke, kemudian yang berikutnya ya hubungan luas permukaan terhadap tumbukan. Perhatikan di sini, ini kan tadi ya luas permukaannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya, lebih kecil. Sedangkan yang ini bidang struktur lebih besar, artinya dia akan lebih mudah akan bertumbukan ya, sehingga lajunya akan semakin besar juga.
terakhir hubungan katalis. Katalis ini apa? Zat yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Anggaplah sebagai mak comblang ya. Dia mempertemukan dua orang bertemu tapi dia tidak ikut masuk dalam situ. Nah itu mak comblang itu artinya katalis ya. Dia hanya mempercepat reaksi. Seperti tadi kalian mengempukkan daging itu pakai apa berarti katalisnya? Daun pepaya. Iya, daun pepaya. Kenapa daun pepaya? Kenapa nggak daun singkong ya? Karena daun pepaya itu mengandung enzim yang namanya papain ya. Enzim papain ini yang menyebabkan daging itu akan lebih cepat empuk ya. Itu berarti katalis di sini adalah enzim papain ya. Oke. Nah ini yang penentu laju reaksi rumusnya. Yang reaksi ini R menjadi P. R ini sebagai apa? Pereaksi ya. Yang sebelah kiri ini reaksi yang ini sebagai produk. Laju itu disimbolkan dengan V. V jadi laju. Di sini maaf ya, sini R saja. Laju R itu adalah karena pereaksi dia akan berkurang ya, tandanya min. Jadi disimpulkan laju R itu adalah berkurangnya selisih konsentrasi R dibagi dengan selisih waktu. Sedangkan P ini sebagai apa tadi? Produk. Produk itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi lambangnya apa? Plus ya. Jadi laju P itu adalah bertambahnya konsentrasi P per waktu. Itu namanya laju reaksi. Jadi laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Paham ya? Oke. Nah ini contohnya ya. Ini waktu serutan yang pertama 10. Berapa volumenya? 80. Kemudian waktu yang kedua nih 20 ya. Volumenya berapa? 200. Yang ini berapa? 30. Jadi 320. Untuk reaksi Zn menjadi 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Yang ditanya adalah laju pembentukan gas H2. H2 ini produk apa reaksi? Produk. Kalau produk berarti bertambah ya. Oke, kita lihat selisihnya. Oh, enggak di sini ya. Oke, dibahas sedikit ya. Kita ambil. Tadi kan berarti laju H2 itu artinya apa? Bertambahnya konsentrasi selisih dari konsentrasi H2 per selisih waktu. Waktu lambangnya apa? T ya. Berarti bertambahnya selisih itu apa sih artinya? Awal, akhir dikurang awal ya. Berarti konsentrasi H2 akhir dikurang konsentrasi dari H2 awal dibagi selisih juga ya, T2 dikurangi T1. Oke, bertambahnya kita ambil contoh dua ini. Ini berapa volumenya? 320 ya. Berarti 320 dikurangi yang sebelumnya berapa? 200 dibagi waktunya. Ini berapa tadinya? 30 dikurangi berapa ini? 20. Berarti plus 120 per 10 ya. Jadi 12 ya. 12 ini satunya apa tadi? Volume ya, mililiter. Ini satunya apa? Sekon ya, detik ya, sekon. Jadi satunya mili per sekon atau detik ya. Gitu ya. Paham ya untuk reaksi? Oke. Next. Ya, jadi ada yang tanyakan dulu terlebih dahulu ya, silakan. Kan tadi kan ada vitamin C nih ya. Vitamin C kan yang paling cepat laju reaksi itu kan di halusinasi. Kalau pada daun pepaya kan daun pepaya sama daging itu kan daging dulu saja Bu. Ya. Terus kalau misalnya nih daun pepaya itu di blender gitu, apa habis itu daging direndam sama air blenderan itu. Nah, terus itu waktu yang dibutuhkan untuk mengempukkan daging itu makin cepat sama aja. Ya, kira-kira gimana jawabannya? Luas permukaannya makin besar atau kecil tuh untuk daun pepayanya kalau di blender? Lebih besar ya. Jadi dia ketika bertemu daging-daging itu juga semakin banyak pertumbukannya. Berarti artinya apa? Makin cepat. Ya bagus sekali kalau jawab pertanyaan dari Aldo ya. Jadi dia dalam menghubungkan nanti kehidupan sehari-hari
Jadi benar pembacaan masalahnya tadi sudah dapat. Jadi ketika kalau kita mau memblenderkan berarti lebih cepat lagi dari kalau kita daunnya dalam keadaan utuh ya. Demikian dengan dagingnya. Dagingnya kalau dalam bentuk utuh sama yang dari potong-potong berarti harus diapakan biar lebih cepat. Biar empuk kalau dikasih dalam kepek. Dipotong-potong ya, berarti luas tumbukan akan lebih besar juga. Jadi tumbukan makin cepat dan laju semakin cepat juga. Oke. Ada yang memberikan kesimpulan hari ini? Ya, silakan Chelsea. Jadi tumbukan yang efektif itu adalah jika energi kinetiknya cukup, sudut dan arah tumbukannya itu tepat, dan jumlah reaktannya yang cukup. Ya, Chelsea terima kasih. Oke, yang lain lagi? Ya, Siti. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu faktor konsentrasi, Iya. luas permukaan, Iya, betul. suhu, dan katalis. Iya, tenang Siti. Ada lagi yang lain? Masih ada? Sudah, ya, Fadul, silakan Fadul. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Iya, itu langsung T. Ya, terima kasih Pak. Udah semua ya, berarti udah paham semua kesimpulannya. Oke, kita ice breaking dulu, oke? Oke, Bu. Ya. Siap, Bu. Oh, mau sih. Kerjakan dengan baik ya, karena ini penilaian yang harus dinilai ketuntasannya. Jika KKM kita 75 melampauinya bisa kepercayaan dan ada remedi ya kalau belum nyampe ya. Ya, kerjakan dengan baik sesuai dengan yang tadi sudah kita pelajari.
Sudah dapat berapa? 100 ya. 100. Ya. Sudah? Lalu berapa? 8. Ini terus ya, tuntas ya. 90 ya. Nanti ada pengayaan ya, supaya lebih ini lagi. Gimana Nurana? Tuntas? Alhamdulillah. Sudah dikirim semua? Oke, tadi waktu 5 menit. Bisa? Suhu rendah kering dan kita 1 menit. Sekarang tinggal 1 menit lagi ya. Nah, ini dia. Tuntas? Nomor berapa? 90. Alhamdulillah, 90 ya. Aldo, kan deh. Mulandu. Oh, enggak Aldo, kan sedikit sampai. Udah? Aldo udah? Tuntas enggak? Ya, apa nih ikut media? Nanti ada bagian yang harus kita ulang ya. Alhamdulillah di sini pikirannya nomor berapa? 100. Ya. Udah semua? Udah. Kalau sudah kita masuk. Baca. Kalau udah semua, diisi dengan perasaan yang kalian rasakan hari ini ya. Udah semua? Belum. Adanya ice breaking, ya. Apa lagi? Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Oh, ini karena mas makan berarti yang terkait dengan kehidupan sehari-hari tadi ya, tadi sudah dibahas ya. Oke, sudah semua? Belum. Baru 4 orang. Aku merasa paling bagus dalam belajar tadi. Ada presentasi, tepuk semangat, jawab KKPD ya. Presentasi dan diskusi sangat menyenangkan. Tapi mayoritas menjawab presentasi ya, kayak tadi ya. Oke, presentasi dan diskusi. Oke. Presentasi, jawab pertanyaan KPD, makan. Ya, oke. Sudah? Oke, lanjut ya. Ya, ada yang belum kalian pahami tentang pelajaran ini? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, Ibu ada quotes. Jadi, tak perlu menjadi serba bisa. Tekuni salah satu bidang yang kamu suka dan menjadi hebatlah dengannya. Ya, jadi tidak mesti harus semua harus bisa, tapi harus hebat dalam hal yang kita sukai ya. Semangat ya. Oke, alhamdulillah kita sudah dari pembelajaran.
Tadi kita sudah belajar tentang faktor-faktor. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ibu kita Fakrul ya, mungkin doa kita bagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita ini nama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas kita pembelajaran ini yang menyenangkan. Kita tetap semangat. Masih semangat ya? Coba tetap semangat cowboy lagi. Tetap semangat cowboy. Semangat. Semangat kita. Semangat. Semangat kita. Ya, kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya.